Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Baiklah pelajar SMK, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi komputer dan jaringan dasar kelas 10 semester genap. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, untuk materi lanjutan dari komputer dan jaringan dasar semester genap kelas 10 adalah instalasi jaringan lokal. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini materinya mencakup di KD 3.16, yaitu tentang menerapkan instalasi jaringan berbasis lokal atau biasa kita sebut sebagai LAN, Local Area Network. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, saya berharap setelah kalian menyimak video kali ini, kalian dapat menjelaskan apa itu instalasi jaringan lokal, dan juga kalian nanti dapat menerapkan jaringan lokal atau LAN. Jadi sebelum itu ya, ini untuk motivasi kita semua, ada sebuah quote yang bagus dari Mark Zuckerberg. Ini dia merupakan pendiri dari Facebook ya. Menurut Mark Zuckerberg ya, dia pernah berucap, orang tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, mereka lebih peduli pada apa yang kamu perbuat. Jadi apa maksud dari quote ini? Jadi kita harus mengurangi omongan ya, kita harus mengurangi pembicaraan yang tidak perlu. Lebih baik waktu untuk berbicara, waktu untuk omong tadi kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Baiklah pelajaran Skapsa, setelah pada video sebelumnya kalian menyimak materi tentang peralatan yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menerapkan atau membangun sebuah jaringan berbasis LAN. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu beragam tipe koneksi antara komputer menuju ke internet ya. Dari gambar ini ya, kalian bisa perhatikan banyak sekali metode ya, metode yang dapat menyambungkan atau mengkoneksikan antara komputer dengan internet ya, bisa melalui WLAN, bisa melalui ADSL ya, bisa melalui jaringan LAN sendiri dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, mari kita simak tipe koneksi yang pertama, yaitu tipe koneksi dial up. Nah, ini merupakan tipe koneksi yang bisa saya katakan pertama ada ya, yang digunakan, dimanfaatkan untuk menghubungkan antara komputer klien, komputer kita dengan sebuah jaringan internet. Jadi dengan tipe koneksi dial up ini ya, media yang digunakan itu merupakan kabel telepon ya. Ini biasanya kalian temui di Speedy ya. Kalau zaman dulu yang menggunakan koneksi dial up ini, masih ingatkah kalian dengan yang namanya Telkomnet Instan? Nah, itu menggunakan tipe koneksi dial up ya. Sekali lagi, media dari tipe koneksi dial up ini merupakan kabel telepon ya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah ada modem ya. Modem ya, coba kalian perhatikan di gambar ini. Di sini ada modem ya, yang menghubungkan dari jaringan telepon dengan komputer kita. Nah, modem ini bertujuan sebagai pengubah sinyal dari sinyal analog ke digital dan juga digital ke analog atau sebaliknya. Ya, dari yang awalnya itu sinyal-sinyal berupa sinyal suara atau sinyal analog, untuk dapat dibaca di komputer ya. Di sini kalian perhatikan gambarnya. Untuk dapat dibaca di komputer, sinyal-sinyal suara yang melalui jaringan telepon tadi harus dirubah dulu dengan alat yang namanya modem. Dirubah menjadi sinyal digital sehingga dapat tampil berupa teks, berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, sinyal ini ya, atau tipe koneksi dial up ini merupakan tipe koneksi yang paling lama ya. Jadi dengan menggunakan
kabel telepon, ya, kapan kita bisa berinternetan dan kapan kita bisa memanfaatkan internet, itu caranya sebenarnya sedikit lebih ribet, ya. Jadi kita harus melakukan dial up dulu, panggilan dulu, ya. Kita harus mengabari pihak provider untuk dapat melakukan koneksi internet. Nah, kalau sudah ditelepon, sudah di dial up, maka jalur internet ini akan terbuka. Nah, ketika sudah selesai, tentu jalur internet akan ditutup. Dari metode dia bekerja tadi, ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, ketika kita menggunakan, ya, jaringan telepon ini, jaringan ini, ya, kita gunakan untuk internet, maka koneksi telepon tidak akan bisa, ya. Tidak bisa, karena jalurnya digunakan untuk berinternetan. Nah, ini salah satu kekurangannya. Kalau sedang telepon, tentu tidak bisa digunakan untuk internet. Ya, tipe koneksi dial up ini intinya adalah tipe koneksi yang menggunakan jaringan telepon, ya. Jadi harus memilih pakai telepon atau pakai internet. Dia tidak bisa bekerja bersamaan. Ini merupakan salah satu tipe koneksi yang paling lama. Saat ini saya rasa sudah jarang, bahkan hampir tidak ada yang menggunakan koneksi dial up. Selanjutnya, untuk tipe koneksi yang kedua, ini merupakan tipe koneksi jaringan leased line, ya, atau biasanya kita sebut sebagai dedicated internet, hanya khusus untuk internet saja. Jadi jaringan tipe koneksi leased line ini merupakan jaringan yang tersedia untuk mengakses internet selama 24 jam. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dikatakan juga dengan dedicated line. Nah, sebenarnya tipe koneksi leased line ini hampir sama dengan tipe koneksi tadi dial up. Sama-sama menggunakan media kabel telepon untuk dapat berinternetan, ya. Medianya sama, kabel telepon. Nah, bedanya apa? Kita bahas dulu dari jenisnya, ya. Koneksi tipe leased line ini ada dua, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ISDN atau Integrated System Digital Network, dan yang kedua adalah tipe DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, kita bahas dulu dari tipe ISDN. Nah, kalian perhatikan, saya jelaskan langsung saja dari gambarnya, ya. Ini ada ISP, ada internet. Untuk dapat menuju ke komputer klien, internetnya ini tetap sama seperti saya bilang tadi, tetap menggunakan jaringan atau kabel telepon. Yang membedakan di sini ada perangkat. Nah, perangkatnya ini modem. Cuman bedanya dengan modem dial up tadi, ini tidak mengubah sinyal digital ke analog ataupun sebaliknya, ya. Dia bertugas untuk membedakan frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Jadi dari jaringan telepon tadi, jika dikirimkan sinyal dengan frekuensi tinggi, maka dia akan mengarahkan ke komputer. Sedangkan ketika dari jaringan telepon tadi muncul frekuensi rendah, dia akan diarahkan ke telepon. Artinya apa? Jaringan telepon ini dapat digunakan oleh kedua perangkat, baik untuk berinternetan, komputer, maupun telepon menggunakan telepon, ya, bersamaan. Bedanya dengan dial up itu tadi. Kalau dial up harus bergantian, sedangkan leased time ini dengan tipe koneksi ISDN dia bisa bekerja bersama-sama. Ketika kita sedang berinternet, melakukan browsing, telepon juga masih bisa digunakan. Kenapa? Karena ingat-ingat tadi ada perangkat ini, ya, yang dapat digunakan untuk membedakan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Saya ulangi lagi, frekuensi tinggi nanti akan diarahkan ke komputer, bentuk tipe datanya nanti akan muncul seperti gambar, video, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe bentuk data berupa suara atau teks, biasanya untuk faksimil, nanti akan diarahkan menuju ke telepon. Seperti itu. Ini tipe koneksi ISDN. Berikutnya, tipe koneksi leased line yang kedua itu merupakan DSL. Nah, ini yang sering sekali kita temui pada saat ini, ya. Sering sekali kita temui pada saat ini. Ini sama seperti tadi kerjanya, ya, ada splitternya. Mirip dengan ISDN, hanya bagian pelanggan dipasang pemisah sinyal atau splitter. Nah, ini tadi.
Ini bagiannya nanti ada di pelanggan. Biasanya kalau kalian menggunakan atau berlangganan tipe koneksi jaringan list line ini seperti Speedy saat ini ya. Jadi kalian perhatikan dari kabel telepon itu di rumah itu pasti ada ada perangkat yang mecah jadi dua, mengarah ke telepon dan mengarah ke komputer untuk berinternetan. Nah, tipe koneksi DSL ini sendiri nanti dibedakan menjadi dua ya. Ada ADSL atau Asynchronous Digital Subscriber Line, dan yang kedua ada Synchronous Digital Subscriber Line atau disingkat SDSL. Bedanya apa? Kalau ADSL ya kasarannya itu mudahnya perbedaannya adalah bandwidth atau kecepatan yang digunakan untuk proses upload dari klien, dari kalian ini ya, menuju ke internet itu lebih cepat daripada ketika kalian melakukan download. Saya ulangi lagi, ADSL ini ya, karena asinkronus itu nanti berbeda. Jadi proses ketika kalian menggunakan untuk upload dari komputer klien ini menuju ke internet itu akan lebih cepat daripada ketika kalian melakukan download ya. Sedangkan SDSL dia berbasis sinkronus atau sama. Jadi kecepatan antara download dan juga upload itu cenderung lebih sama. Berbeda dengan ADSL tadi yang lebih cepat proses upload. Berikutnya tipe koneksi jaringan wireless. Nah, ini pasti kalian sudah familiar, pasti sudah banyak yang mengetahui. Di era pandemi ini, saya rasa banyak dari kalian yang memanfaatkan tipe koneksi jaringan wireless atau tanpa kabel. Jadi dia mengirimkan data menggunakan gelombang radio dalam spektrum gelombang elektromagnetik hingga bisa kalian terima sinyal internet itu melalui laptop ataupun melalui handphone kalian. Lalu ini juga yang tipe koneksi saya rasa banyak digunakan sekali pada zaman sekarang ya. Pasti kalian saat ini pun sedang melihat video ini masih menggunakan atau kebanyakan menggunakan tipe koneksi telepon genggam. Jadi ini sama, tapi perangkat penerimanya ini cenderung diarahkan untuk HP, biasanya menggunakan nomor-nomor atau SIM card ya yang sudah disediakan oleh provider. Nah, ini jenisnya dibedakan menjadi beberapa. Ini saya ambil beberapa jenis saja yang melegenda ya, titik sejarahnya. Zaman dulu ada yang namanya tipe koneksi WAP ini ya. WAP ini pertama dulu kalau tidak salah bisa mengirim SMS dalam bentuk gambar. Nah, ini masih menggunakan teknologi WAP. Lalu muncul GPRS. Nah, ini sudah sedikit agak modern ya. Di sini sudah tidak menggunakan lagi perpesanan, tapi sudah bisa, GPRS ini sudah bisa menambahkan web browser ya. Jadi kita sudah mulai di handphone kita dulu sudah mulai bisa untuk browsing dan seterusnya. Kalau WAP tadi masih berupa gambar-gambar dalam bentuk dot pixel yang dikirimkan melalui HP ya. Lalu yang sekarang banyak digunakan 3G, 3,5G, 4G, dan 5G. Ini generasinya saja. Metode yang digunakan hampir sama dari 3G ya sampai 5G, cuma generasinya saja. Yang membedakan apa? Dari ketiga jenis ini yang paling membedakan adalah kecepatannya. Kecepatan antara WAP, GPRS, dan 3G, 4G, 5G ini tentu sangat amat berbeda. Tidak bisa disamakan. Ketika zaman saya dulu sekolah seumuran dengan kalian, dengan zaman sekarang yang bahkan sudah 5G, kecepatannya tentu tidak bisa disamakan. Beruntunglah kalian yang sudah menggunakan koneksi dengan kecepatan tinggi seperti saat ini. Berikutnya tipe koneksi yang akan kita bahas. Topik utama materi pada video kali ini adalah tipe koneksi menggunakan LAN. Ya, jadi ini biasanya melakukan pembagian hubungan internet antar komputer. Tipe koneksi ini sering dijumpai di perkantoran, di kampus, atau bahkan kalau kalian main ke warnet, ya ini tipe koneksinya pakai tipe koneksi LAN. Menggunakan intinya yang menggunakan perangkat atau menggunakan jaringan dalam jumlah besar ya.
Berikutnya, nah ini ada tugas untuk video kali ini. Silahkan tugas ini nanti dikerjakan, lalu kirimkan jawaban kalian melalui Google Classroom sesuai dengan kategori yang sudah ada, komputer dan jaringan dasar, dan sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Yang pertama, tipe koneksi kalian sebutkan, tipe koneksi menggunakan tanpa kabel kalian sebutkan, fungsi kabel strike dan crossover, urutan warna, dan juga yang terakhir langkah-langkah dalam mengkrimping kabel strike ya. Nomor 3 sampai nomor 5 akan kita bahas selanjutnya ini. Nah, berikutnya kita bahas mengenai instalasi jaringan lokal atau local area network, disingkat dengan nama LAN. Sebelum melakukan instalasi yang perlu kalian siapkan ya, yang dibutuhkan yang pertama ada komputer. Ya, komputer ini harus ada Ethernet card atau NIC. Nah, ini NIC itu ini. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menangkap sinyal internet yang melalui kabel. Lalu harus ada switch hub juga, kabel LAN tentu saja, dan juga perangkat pendukung lainnya. Asumsikan pada instalasi jaringan lokal kali ini kita akan menerapkan atau menggunakan kabel ya, menggunakan jaringan berbasis kabel, bukan LAN. Berikutnya kita harus melakukan apa? Berikutnya kita harus mengkonfigurasi dulu kabel UTP kita, ya. Tipe kabel UTP ini nanti dibedakan menjadi 2 tergantung kebutuhannya ya. Yang pertama sambungan strike. Ini saya ucapkan sambungan strike. Kenapa? Atau sambungan lurus? Karena satu ujung ya, urutan kabel di satu ujung sebut saja ujung A, dan di ujung satunya, kabel ujung satunya sebut saja kabel B, itu sama ya, sama. Itulah yang kita sebut sebagai sambungan strike ya. Saya ulangi, apa itu sambungan strike? Sambungan strike merupakan sambungan yang antar ujungnya, dari ujung satu ke ujung satunya, itu menggunakan urutan kabel yang sama, tidak berbeda. Nah, apa itu fungsi dari kabel strike? Yang pertama digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan switch atau dengan perangkat jaringan lain yang tidak sejenis ya. Menghubungkan komputer dengan LAN seperti modem kabel, DSL ya, menghubungkan router dengan LAN, atau menghubungkan switch ke router dan juga hub ke router ya. Intinya strike ini banyak digunakan untuk sambungan yang berbeda jenis perangkatnya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, untuk dapat mengkonfigurasi kabel strike, kalian harus menerapkan satu ujung dengan satu ujung lainnya itu sama. Dalam hal ini kita sebut ya, koneksi atau urutan kabelnya itu sebagai urutan kabel T568B ya. Jadi ujung A nanti kita akan menerapkan urutan kabel sesuai standar T58B. Sedangkan di ujung B, di ujung satunya sini, kita juga akan menerapkan tipe kabel dengan urutan standar yang sama, yaitu T568B. Sekali lagi, kabel strike atau kabel tipe lurus ini, ujung satu dengan ujung satunya itu sama urutan kabelnya. Urutan dari standar T568B ini adalah yang pertama ya, dibaca dari kiri dulu. Dibaca dari kiri, nanti kalian tentukan juga pengkaitnya itu ada di posisi bawah. Pengkait ada di posisi bawah. Ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Ini merupakan standar atau urutan standar dari yang namanya T568B. Nah, saya ulangi, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau sudah kalian terapkan di ujung satu urutannya seperti itu dan di ujung satunya sama, itu bisa kita sebut sebagai kabel yang memiliki sambungan strike atau sambungan lurus. Berikutnya sambungan crossover atau sambungan silang ya. Ini biasanya digunakan untuk
menyambungkan dua buah perangkat yang jenisnya sama. Contoh, komputer satu dengan komputer yang lain, switch satu dengan switch yang lain, hub satu dengan hub yang lain, ataupun dengan komputer antar komputer ke router. Ini kita bisa menerapkan sambungan crossover atau sambungan silang. Bagaimana urutan kabelnya? Nah, urutan kabelnya ini berbeda dengan kabel strike tadi. Jika di dalam membuat kabel sambungan strike, ujung satu dengan ujung satunya itu berbeda, sama. Di kabel crossover atau kabel silang ini, ujung satu dengan ujung satunya itu menyilang. Sebenarnya persilangan ini ya hanya dilakukan oleh kabel nomor 1 disilang atau dipindah ke nomor 3, dan juga kabel nomor 2 dipindah ke nomor 6 ya. Pemindahannya hanya itu saja. Kabel 1 ke kabel nomor 3, kabel nomor 2 ke kabel nomor 6. Nah, jika saya jelaskan, ujung A ini, misalkan ini kita sebut sebagai ujung A, ujung 1 itu tetap menggunakan standar urutan kabel T568B, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Sedangkan ujung yang lainnya, ujung satunya itu menggunakan standar urutan kabel T568A. Di sini kalian perhatikan urutannya putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, kalian perhatikan nomor 1 ini ya, kabel urutan nomor 1 berpindah ke nomor 3 di ujung satunya. Sedangkan kabel nomor 2 di ujung A, dia akan menempati atau berpindah ke nomor 6. Nah, untuk membuat kabel crossover caranya seperti itu. Silang ya. Ujung 1 dengan ujung satunya berbeda. Nomor 1 dipindah ke nomor 3, nomor 2 dipindah ke nomor 6. Baiklah, kalau sudah kalian mengetahui urutan kabelnya, bagaimana langkah-langkah atau cara mengkrimping kabel? Yang pertama tentu yang harus kalian persiapkan itu adalah mengkupas kulit, karena ini merupakan jenis kabel UTP ya, atau unsealed twisted pair ya. Jadi hanya ada kulitnya saja, di luar itu satu. Kalau kalian menggunakan tipe kabel STP, nanti di dalam kulit itu masih ada lapisan pelindung lagi ya. Kita asumsikan kita menggunakan kabel UTP. Nah, seperti ini. Kalian bisa menggunakan mengupas, dikupas luarnya ini ya, hingga muncul ini tampilannya seperti ini ya. Kabel dalam bentuk dua-dua dipilin jadi satu. Nah, berikutnya kalian harus melepaskan pilin itu, melepaskan pilinan itu. Dilepas satu persatu menjadi 8 kabel terpisah. Setelah 8 kabel terpisah, langkah berikutnya adalah kalian susun. Harus rapi urutan kabel sesuai urutan yang kalian butuhkan tadi. Dalam kasus ini, kita akan melakukan crimping kabel dengan jenis sambungan strike. Artinya, kalian menggunakan standar T568B ya, urutannya seperti sudah saya sebutkan tadi. Disusun, diratakan seperti ini. Lalu pijat-pijat ya, tujuannya dipijat itu dilemaskan untuk memudahkan penataan, diluruskan ya. Setelah semuanya nanti lurus, langkah berikutnya adalah membuat rata ujungnya. Kalau urutannya sudah sama ya, urutannya dari nomor 1 sampai nomor 8 sudah benar sesuai kebutuhan, kalian ratakan, kemudian kalian potong ujungnya. Ujungnya dipotong, tujuannya untuk apa? Biar rata. Berikutnya kalian pasang konektor ya. Konektor di sini yang kita gunakan untuk UTP itu adalah RJ45. Pastikan posisi pengait dari konektor itu ada di bawah. Jadi letak nomor 1 kabel dalam kasus strike ini putih orange itu ada di sebelah kiri. Sampai nomor 8 itu warna coklat ada di sebelah kanan. Masukkan, kalau sudah yakin, kalian pastikan ujung dari kabel-kabel tadi, kabel warna-warni tadi sudah menyentuh dari ujung konektor ya. Kalau sudah, kalian langsung gunakan tang crimping untuk menguncinya. Jika sudah dikunci, langkah terakhir adalah kalian gunakan LAN tester ya, ini untuk menguji apakah koneksi kalian sudah betul atau belum.
Kalau sudah betul, maka sudah jadilah sebuah kabel UTP dengan sambungan seperti yang kalian butuhkan. Nah, jika kalian ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah yang benar, TKJ SMK PGRI 1 Kediri juga sudah menyiapkan video tutorial dalam melakukan crimping kabel baik sambungan strike maupun sambungan cross. Silahkan kalian cari di channel YouTube ini ya, tutorial membuat sambungan strike dan juga sambungan cross. Nah, materi yang saya sampaikan kali ini itu saya ambil dari beberapa referensi. Salah satunya adalah buku dari Rudi Setiawan tentang komputer dan jaringan dasar kurikulum 2013 edisi revisi, dan juga dari situs Naufal Naraufauziah 9a wordpress.com tentang metode koneksi internet. Baiklah pelajar sebangsa, demikian materi kali ini tentang tipe koneksi. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru oleh channel ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Juga saya ingatkan tetap jaga kesehatan, terapkan 3M dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK Bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.